Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kementerian Agama dari Balai Diklat Keagamaan Medan, Angkatan 3, Kelompok 3. Hari ini izinkan saya membuat rencana aktualisasi berdasarkan isu faktual yang saya coba gali. Baik, saya mulai. Pertama-tama saya mendapatkan 3 isu faktual yang telah saya coba gali dari unit pekerjaan saya, yaitu Perpustakaan UIN Sumatera Utara Medan. Yang pertama adalah belum efektifnya kinerja pengelolaan tugas akhir mahasiswa di repositori institusi. Hal ini saya nilai kenapa? Karena dari data yang saya dapat setidaknya tidak kurang dari 3.900 mahasiswa setiap tahunnya di wisuda dari kampus UINSU, dan itu menggambarkan besaran jumlah tugas akhir yang menjadi tanggung jawab perpustakaan untuk mengelolanya sampai bisa terpublish di repositori institusi. Saya menilai isu faktual tersebut penting dan perlu dipertimbangkan untuk diangkat menjadi aktualisasi CPNS saya, karena memang hal ini berakibat pada membeludaknya antrian tugas-tugas akhir agar bisa publish di repositori, mengingat dari jumlah pustakawan teknis dari Perpustakaan UIN Sumatera Utara Medan yang tidak lebih dari 3 orang yang khusus mengelola repositori perpustakaan, yang dimana realisasi dari kontrak kinerjanya itu kurang lebih hanya 1.500 per tahun, dibandingkan dengan workload dari wisudawan dan tugas akhir yang setiap tahunnya mencapai 3.900, dan itu di luar dari tulisan lain dari dosen dan tenaga kependidikan. Jadi itu masih hitungan mahasiswa saja. Yang kedua, isu faktualnya adalah belum efektifnya metode dan alat pengukuran kualitas pelayanan Perpustakaan UIN Sumatera Utara. Dan ini berdasarkan data survei 3 tahun terakhir. Tidak cukup berbicara mengenai apa saja ketidakpuasan dan harapan pemustaka atau pengguna perpustakaan itu sendiri terhadap perpustakaan UIN Sumatera Utara. Dan itu tidak berbanding lurus dengan jumlah kunjungan fisik dan kunjungan daring yang kian melandai dari hari ke hari. Yang ketiga, isu faktual yang saya coba gali yaitu belum optimalnya fitur sirkulasi dan pemanfaatan koleksi pada sistem otomasi perpustakaan UINSU. Sistem otomasi perpustakaan UIN Sumatera Utara setidaknya memiliki 2 persoalan yang belum optimal. Yang pertama yaitu fitur sirkulasi. Fitur sirkulasi ini sederhananya adalah fitur yang membantu pencatatan, peminjaman, dan pengembalian koleksi oleh pemustaka. Kendala dari fitur sirkulasi ini ada 2. Yang pertama adalah sistem denda yang belum akurat. Jadi sistem otomasi perpustakaan UINSU masih menghitung denda di hari libur dan tanggal merah, dan ini menjadi persoalan bagi mahasiswa karena denda-denda yang harusnya tidak masuk ke tagihan mereka menjadi tagihan, dan itu cukup membebani mahasiswa. Yang kedua, terdapat sistem notifikasi yang belum berjalan, sehingga pemustaka di Perpustakaan UINSU cenderung abai terhadap pelanggaran keterlambatan pengembalian koleksi ke Perpustakaan UIN Sumatera Utara. Datanya apa? Setiap bulan tidak kurang dari 232 anggota Perpustakaan UIN Sumatera Utara terlambat mengembalikan koleksi. Kita bisa membayangkan bagaimana kagetnya mahasiswa jika ini terjadi selama 6 bulan, karena memang rata-rata mahasiswa itu mengurus surat bebas pustaka itu pada akhir semester, karena biasanya dari 1 tahun dilakukan wisuda sebanyak 2 kali, dan disitu mereka punya kewajiban untuk mengurus administrasi bebas perpustakaan dengan catatan mereka tidak memiliki lagi denda keterlambatan koleksi, dan mereka juga telah menyerahkan tugas akhir mereka baik berupa tesis disertasi ataupun skripsi dan jurnal ke perpustakaan. Lalu fitur otomasi perpustakaan yang kedua yang bermasalah yaitu sistem pencatatan pemanfaatan koleksi. Sederhananya, fitur ini mencatat pemanfaatan koleksi di luar yang dipinjam. Contohnya buku dibaca di tempat. Jadi selama ini perpustakaan kami hanya menghitung pemanfaatan koleksi dari sisi koleksi yang dipinjam.
Padahal dengan adanya layanan baca di tempat, saya lihat di lapangan atensinya cukup besar, apalagi dengan teknologi sekarang mahasiswa bisa men-scan dari handphonenya, memfoto dari handphonenya. Mereka rata-rata kecenderungan tidak meminjam tetapi memanfaatkan koleksi baca di tempat lalu memfoto atau men-scan-nya menggunakan gadget masing-masing. Nah, datanya satu hari rata-rata tidak kurang dari 95 koleksi dibaca di tempat di satu cabang perpustakaan UINSU. Saya mengambil sampel dari dua cabang perpustakaan, artinya rata-rata perharinya tidak kurang dari 190 koleksi perpustakaan dimanfaatkan dan dibaca di tempat oleh pemustaka. Dan ini riskan kalau perpustakaan abai dalam pencatatannya, karena statistik ini juga bisa digunakan untuk menunjukkan kinerja pemanfaatan koleksi perpustakaan, baik dalam hal kaitannya akuntabilitas perpustakaan terhadap institusinya sendiri ataupun akuntabilitas perpustakaan terhadap kualitas layanan perpustakaan secara umum sebagai perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia. Atas hal tersebut, saya memilih isu faktual terakhir terkait belum optimalnya fitur sirkulasi dan pemanfaatan koleksi di sistem otomasi perpustakaan UI Sumatera Utara menjadi langkah aktualisasi pada program Lansar CPNS saya. Untuk itu, saya akan melakukan 3 hal konkret untuk menyelesaikan hal tersebut. Pertama, memperbaiki sistem penghitungan hari denda. Yang kedua, menambahkan sistem notifikasi pengembalian koleksi. Yang ketiga, menambahkan fitur pencatatan pemanfaatan koleksi baca di tempat. Untuk mengaktualisasikan ketiga hal tersebut dapat dilakukan dengan 2 langkah, yaitu pertama, berkolaborasi dengan unit Pusat Teknologi dan Pangkalan Data UINSU atau Pustipada. Yang kedua, perpustakaan menyiapkan bahan dan informasi plugin perbaikan pada ketiga fitur yang dimaksud sebagai acuan kerja tim Pustipada UINSU. Untuk menyelesaikan aktualisasi ini, saya akan melakukan analisis SOAR terhadap optimalisasi sistem otomasi perpustakaan UINSU. Pertama, dari sisi strength, baiknya adalah sistem otomasi perpustakaan UINSU itu sudah ada sebagai fondasi dari aktualisasi yang akan saya lakukan. Yang kedua, sistem otomasi ini sudah membantu dari sisi strength, sudah membantu pengelolaan dasar di perpustakaan. Jadi secara operasional sudah berjalan dan membantu layanan dasar sirkulasi, peminjaman dan pengembalian. Kemudian dari sisi strength ada dukungan internal karena kita memiliki pusat teknologi dan pangkalan data yang mana mereka bertugas untuk mengelola sistem-sistem informasi yang ada di UIN Sumatera Utara. Kemudian dari sisi strength kami memiliki potensi pemanfaatan koleksi non pinjam yang tersedia setelah adanya aktualisasi ini, dan itu akan bermanfaat pada pelaporan kinerja perpustakaan. Dari sisi peluang, opportunity-nya yang pertama, membuka peluang pada kepuasan mahasiswa. Perbaikan sistem denda yang akurat dan notifikasi yang baik akan mengurangi beban denda yang tidak semestinya, dan perpustakaan akan mendapatkan tingkat kepuasan yang lebih baik dari perpustakaan. Yang kedua, peningkatan efisiensi operasional, di mana sistem notifikasi yang berjalan akan mengurangi jumlah keterlambatan pengembalian, sehingga mengurangi beban kinerja staf perpustakaan dalam menangani administrasi denda dan tunggakan. Yang ketiga, dari sisi peluang, ada peningkatan citra dan kinerja perpustakaan. Jadi dengan perbaikan tata kelola denda dan notifikasi, citra perpustakaan akan berdampak. Kemudian ada optimalisasi sumber daya TI internal melalui kolaborasi yang kita lakukan dengan Pustipada. Dari sisi aspiration atau aspirasi tujuan, setidaknya perbaikan yang saya lakukan dalam aktualisasi ini mewujudkan sistem denda yang adil. Karena sistem otomasi perpustakaan mampu menghitung denda secara akurat dan tidak memasukkan hari libur perpustakaan dan tanggal merah ke dalam denda yang dibebankan kepada mahasiswa.
Kedua, terciptanya kesadaran pemustaka melalui notifikasi, kemudian terakomodirnya data pemanfaatan koleksi non-pinjam. Kemudian meningkatnya efisiensi administrasi perpustakaan, terutama di bidang sirkulasi. Yang terakhir, tersedianya data kinerja perpustakaan yang komprehensif. Dari sisi result atau hasil konkret yang diharapkan dari implementasi perbaikan sistem ini adalah sistem penghitungan hari denda yang akurat, kemudian notifikasi pengembalian koleksi yang berjalan efektif, kemudian fitur pencatatan pemanfaatan koleksi baca di tempat yang tersedia, penurunan signifikan terhadap jumlah keterlambatan pengembalian koleksi, kemudian peningkatan data statistik pemanfaatan koleksi. Kemudian pada akhirnya akan berdampak pada proses administrasi pengambilan ijazah yang lebih lancar, sehingga mahasiswa tidak lagi terkendala pada masalah tunggakan, denda, dan atau koleksi saat pengambilan ijazah. Baik, saya akan mengaitkan aktualisasi saya dengan konteks Smart ASN, di mana belum optimalnya fitur-fitur sirkulasi dan pencatatan pemanfaatan koleksi di sistem otomasi perpustakaan Winsu adalah cerminan langsung dari urgensi transformasi digital dan literasi digital ASN di lingkungan perpustakaan Winsu, di mana ini bukan hanya soal tentang memiliki sistem, tetapi bagaimana seorang ASN bisa menggunakan, mengelola, bahkan mengembangkan dan melakukan adaptasi sistem agar sistem tersebut tetap relevan dan dapat terus mendukung layanan prima perpustakaan. Baik, kurang lebih segitu saja pemaparan rencana aktualisasi saya berdasarkan isu-isu faktual yang coba saya gali. Mudah-mudahan ini dapat dipertimbangkan oleh coach dan mentor saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.